Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal bahasa Indonesia di halaman 20 sampai 22. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Paragraf terdiri dari beberapa jenis, mulai dari jenis paragraf berdasarkan isinya, berdasarkan fungsinya, dan juga peletakan gagasan utama dari sebuah tulisan. Ciri-ciri paragraf antara lain adalah menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Jadi di dalam paragraf pasti ada yang namanya pikiran utama atau kalimat utama atau kalimat topik, itu nama lainnya. Dan yang kedua, setiap paragraf menggunakan suatu kalimat utama, selebihnya adalah sebuah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan. Di dalam setiap paragraf pasti memiliki pikiran utama, yang mana pikiran utama ini dilengkapi oleh sebuah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Dan yang ketiga, menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah sekumpulan topik, paragraf hanya berisi satu kalimat topik yang terdapat beberapa kalimat penjelas. Yang keempat adalah masing-masing kalimat memiliki hubungan saling keterkaitan. Jadi maksudnya adalah kalimat utama pasti terkait dengan kalimat penjelas. Begitupun juga kalimat penjelas pasti menjelaskan tentang isi atau detail dari kalimat utama. Selanjutnya, macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Yang ketiga ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Dan yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca. Dan yang kelima ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi ide, pendapat, buah pikiran, informasi, atau pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Dan yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Dan yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan-persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Jadi untuk penjelasan secara singkat,
Paragraf deduktif adalah paragraf yang diawali oleh kalimat topik dan diikuti oleh kalimat penjelas. Dan yang kedua, paragraf induktif. Ini kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif tadi diawali dengan kalimat topik dan diakhiri oleh kalimat penjelas, sedangkan di paragraf induktif ini adalah paragrafnya diawali oleh kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Dan yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini biasanya diawali oleh kalimat topik dan diikuti oleh kalimat penjelas, tetapi dia diakhiri biasanya dengan kalimat topik juga. Pengertian ide pokok. Ide pokok yaitu ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kalian baca keseluruhan paragraf dengan teliti dari awal hingga akhir. Ketika sudah, baru kalian cari kalimat utama paragraf. Dengan cara apa? Biar lebih mudah kalian tandai dengan garis atau stabilo dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, temukan kata-kata yang sering dimunculkan dari paragraf. Bisa dengan cara kalian garisi atau dengan cara yang lainnya. Dan yang keempat, simpulkan isi paragraf. Dengan kalian menyimpulkan simpulkan isi paragraf. Dengan kalian dapat menyimpulkan isi paragraf, secara otomatis kalian akan mengetahui ide pokok yang ada di paragraf tersebut. Jadi selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri ide pokok. Ciri-ciri ide pokok. Yang pertama adalah kalimatnya berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, dia mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Dan yang ketiga, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Dan yang keempat, ide pokok dituangkan dalam suatu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Dan yang kelima, biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah.